Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu
dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupan.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali, dan hari ini saya percaya Tuhan kembali akan berbicara kepada Bapak Ibu saudari untuk memberikan kekuatan, semangat, sukacita, damai sejahtera, hikmat, pengertian. Nah, sebelum hari ini kita akan bersama-sama bertumbuh dan bersama-sama di dalam pendengaran akan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan bekerja untuk memberikan pengertian, memberikan kekuatan, memberikan kami hati yang taat, hati yang dikuduskan, hati yang diperbaharui. Kami percaya firman-Mu akan bekerja, memberikan kami jalan keluar untuk setiap masalah kami. Hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan bimbingan-Mu. Tolong setiap kami semua, baik jemaat Tuhan yang mendengarkan, siapapun kami yang mendengarkan, Tuhan bekerja di balik setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah atau kemudian mendengar satu istilah atau satu frase, satu kata krisis, apa yang ada di dalam benak pikiran saudara? Kata krisis. Maka tentu kalau kita mendengar kata krisis, pasti di dalam hati kita, di dalam benak pikiran kita, ada satu peristiwa, ada satu kejadian, ada satu hal yang mungkin membuat seseorang merasa terjepit, terpojok, ya, baik itu mungkin dalam bentuk perkumpulan, baik itu sifatnya komunal, atau ada sesuatu yang mungkin secara tidak diduga terjadi, yang sifatnya membawa kita di dalam kemunduran. Ada satu hal yang tidak mengenakan ketika kita mendengar kata krisis. Lalu kata kedua, kalau kita mendengar kata providensia Allah, atau bagaimana Allah memelihara, apa juga yang ada di dalam benak, hati, dan pikiran kita? Apakah kita kemudian ketika kita mendengar kata pemeliharaan Tuhan, maka hati kita ada satu ketenangan, hati kita, di pikiran kita kemudian muncul kata jaminan, kata kekuatan, kata solusi, jalan keluar, atau kemudian kalau boleh dihubungkan dengan kata pertama, maka di balik krisis ketika berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, kita menemukan yang disebut dengan jalan keluar. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah bagaimana kita melihat krisis dan providensia Allah. Ada satu bagian dalam teks kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayat ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, kisah Yusuf
dan keluarganya adalah penggambaran bagaimana di tengah-tengah krisis yang terjadi pada waktu itu, di situ tetap ada providensia Allah. Di situ tetap ada jaminan pemeliharaan Allah. Nah, saudara, ketika bicara tentang krisis dan pemeliharaan Allah, maka peristiwa Yusuf menjadi satu penggambaran yang jelas kepada kita tentang bagaimana Tuhan itu selalu ada dan Tuhan tidak pernah berdiam diri, saudaraku. Tuhan adalah Tuhan yang begitu dahsyat. Dia adalah Tuhan yang punya rencana. Dia adalah Tuhan yang selalu ada untuk umatnya. Krisis yang terjadi yang dialami oleh Yusuf dan juga bangsa Israel pada waktu itu adalah sebuah krisis yang kita lihat bagaimana terjadi sebuah bencana kekeringan yang begitu luar biasa yang pada waktu itu melanda daerah Mesir dan sekitarnya, juga sampai di daerah sekitar tanah Kanaan. Krisis ini adalah krisis di mana kemudian terjadi 7 tahun masa kelaparan. Tetapi kalau kemudian kita membaca peristiwa kisah tentang Yusuf ini, maka peristiwa ini tentu tidak berdiri sendiri. Karena dalam bentuk narasi dalam sebuah cerita, kisah ini dimulai dengan bagaimana Tuhan membawa Yakub atau kemudian Israel sebagai satu bangsa, Israel dan anak-anaknya. Di situ dimulai khususnya dalam pasal 37 kita menemukan bagaimana kehidupan Yusuf dan saudaranya. Nah, maka saudara, kalau kemudian kita berbicara tentang krisis dan bagaimana Allah memelihara umatnya. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian ini dengan melihat bagaimana Tuhan sendiri bekerja di dalamnya melalui 3 hal. Yang pertama, ketika berbicara tentang krisis dan Allah yang memelihara umatnya, kita melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah krisis dan bagaimana pemeliharaan Allah itu. Yang pertama, Allah bekerja melalui pribadi Yusuf. Saudara, Yusuf ini kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 37 ayat 3, bahwasanya Yusuf ini disebut sebagai anak kesayangan Israel. Itu sebabnya Israel membuatkan dia sebuah jubah yang maha indah. Dan jubah yang maha indah ini kemudian dipamerkan di depan saudara-saudaranya yang lain. Dan hal ini menimbulkan sebuah konflik. Nah, konflik ini tentu bukan hanya ketika Israel membuat jubah untuk Yusuf secara khusus. Tetapi juga ada satu bagian disebutkan bahwasanya Yusuf juga sering kali memberikan laporan-laporan apa yang dikerjakan oleh saudara-saudaranya ketika mereka berada bersama-sama di padang dan sedang menggembalakan kambing dan domba. Yusuf sering kali memberikan laporan-laporan yang kadang-kadang sifatnya lebih memberatkan ke arah saudara-saudaranya. Bagaimana kejahatan saudara-saudaranya dilaporkan. Nah, kemudian kalau kita lihat pribadi Yusuf, apalagi yang terjadi dengan Yusuf ketika kemudian kita melihat Allah memakai hidupnya. Saudara, di situ dikatakan akibat iri hati yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar itu. Akhirnya dalam Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36, kita menemukan bagaimana Yusuf akhirnya harus dijual kepada orang-orang Midian, yang kemudian orang-orang Midian itu menjual Yusuf pada Potifar. Nah, saudara, itu yang terjadi dengan Yusuf. Ada satu keguncangan, ada satu masalah, ada satu hal yang membuat dia terguncang. Saya yakin pada waktu itu Yusuf mengalami satu tekanan yang membuat dia sangat lemah. Kemudian apa lagi yang terjadi dengan Yusuf? Di rumah Potifar, tantangan itu tidak berhenti, saudaraku. Yusuf yang Allah pakai di tengah-tengah krisis yang pada waktu itu bangsa itu belum mengetahuinya. Yusuf pun pada waktu itu belum mengetahuinya, belum mempunyai satu gambaran apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Yusuf yang dipakai oleh Tuhan ini kemudian di rumah Potifar, dia juga mengalami satu tantangan. Di tengah-tengah kerajinannya, di tengah-tengah dia menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Potifar.
dipercayakan satu kepercayaan yang besar untuk mengurus rumah tangga Potifar. Tapi di situ Yusuf juga digoda oleh istri dari Potifar. Dan Yusuf menang. Tetapi kemudian Yusuf justru malah dia difitnah. Dan kemudian Yusuf masuk ke dalam penjara, saudaraku. Saudara, kalau kita lihat perjalanan hidup Yusuf begitu pahit. Di tengah-tengah penjara juga Tuhan menyertai dia. Membuat Yusuf menjadi orang kepercayaan. Dan kita tahu sampai pada puncaknya kemudian kita membaca. Di dalam pasal 45 ini. Kita melihat bagaimana pada akhirnya Yusuf dipercayakan oleh Firaun untuk mengelola tanah Mesir. Tuhan memakai Yusuf untuk kemudian menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk memelihara bangsa itu. Saudara, kalau kemudian kita melihat tentu krisis yang terjadi dan bagaimana Allah memelihara umatnya, selalu Tuhan akan bekerja memakai orang-orang yang Tuhan pilih secara khusus. Selalu ada manusia Tuhan di balik setiap krisis. Selalu ada orang-orang yang siap, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi, untuk membantu umatnya keluar dari krisis. Saudara, ini adalah satu hal yang begitu luar biasa. Tuhan mempersiapkan Yusuf, seorang anak muda yang umur 17 tahun dia sudah dijual. Namun dalam proses itu, saudaraku, dalam proses perjalanan jatuh bangun dia, Tuhan selalu menyertai dia. Nah saudara, kalau kita melihat bagaimana Allah memelihara umatnya di tengah-tengah krisis masa kelaparan itu, kita lihat bagaimana Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan. Nah saudara, hari ini di tengah-tengah masa krisis kita menghadapi satu pandemik corona. Bagaimana kita secara pribadi merespon satu krisis ini sebagai umat Tuhan. Saya juga percaya bahwasanya setiap pribadi kita juga akan Tuhan pakai di tengah-tengah di mana kita berada. Nah, seseorang yang kemudian melihat krisis dalam kacamata providensia Allah ya, dalam kacamata providensia Allah, maka seseorang itu akan melihat krisis, di balik krisis ada tangan Tuhan. Nah saudara, ini adalah satu berita yang luar biasa. Saya membaca dalam sebuah renungan yang menarik, seorang penginjil dan juga seorang pelayan hamba Tuhan yang pada masanya begitu luar biasa melayani Tuhan, yang bernama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon pernah membuat satu perenungan tentang apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia katakan demikian, di tengah-tengah tantangan, kesedihan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah bahaya kelaparan itu, pertolongan yang mungkin akan muncul dari sudut yang tidak diharapkan. Mungkin saja. Tetapi pertolongan pasti akan datang dalam kebutuhan yang sangat hebat. Dan engkau akan membesarkan nama Tuhan. Jika manusia tidak memberi engkau makan, burung-burung gagak akan melakukannya. Dan jika bumi tidak mengeluarkan gandum, langit akan menurunkan mana. Karena itu teguhkanlah hatimu dan beristirahatlah dengan tenang di dalam Tuhan. Saudaraku, artinya di sini kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu begitu dahsyat. Seorang yang bernama Yusuf dipakai oleh Tuhan. Sekalipun banyak hal-hal yang sangat sulit untuk kemudian Yusuf memahaminya sebagai manusia Allah. Tetapi kemudian Yusuf menangkap pesan Allah di balik krisis. Itu sebabnya ketika Yusuf dalam pasal 3 Kejadian pasal 45 ini, Yusuf kemudian merespon melihat saudara-saudaranya ini bukan dengan kacamata kebencian, saudaraku. Ada satu respon iman, perkataan iman yang begitu luar biasa ketika saudara-saudaranya datang. Pada waktu itu Yusuf punya kuasa, saudaraku, untuk melakukan pembalasan dendam. Karena Yusuf, dia tentu tidak akan pernah melupakan bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf tidak akan pernah melupakan bagaimana kesulitan-kesulitan yang harus dia peroleh ketika dia menjalani masa mudanya. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah situasi yang digambarkan, dilukiskan dalam Kejadian pasal 45.
Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi solusi, menyelesaikan krisis bencana kelaparan. Yusuf melihat saudaranya sebagaimana dia melihat rencana Allah atas hidupnya. Maka saudaraku, kalau hari ini kita mau dipakai sebagai seorang pribadi yang kuat di dalam menghadapi masa-masa krisis, kalau hari ini kita mau dipakai untuk menjadi pribadi di mana Tuhan memakai kita untuk memelihara umat Tuhan menjadi berkat bagi yang lainnya, maka kita harus benar-benar memastikan sama seperti Yusuf, kita mengerti rencana Allah, God's plan, rencana Allah di balik setiap krisis. Dan kita juga harus mengetahui bahwa di tengah-tengah krisis ada jalan keluar. Apa yang terjadi dengan kita? Kita selalu melihat bagaimana rencana Tuhan. Itu sebabnya Yusuf mengatakan, dia katakan kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Yusuf menerima saudara-saudaranya. Orang-orang yang pernah menyakitinya di masa lampau. Yusuf menerima mereka dengan kasih. Karena Yusuf mengerti rencana Allah untuk memelihara umat itu. Sehingga kemudian Yusuf meneguhkan kembali. Ketika Yusuf mengatakan, akulah Yusuf saudaramu. Sekalipun pada waktu itu mereka tidak bisa mengenali Yusuf. Tentu karena di dalam benak saudara-saudaranya, dipikirnya Yusuf sudah tamat. Yusuf entah sudah mati. Mereka tidak pernah berkomunikasi selama bertahun-tahun. Dan apalagi tidak mungkin di dalam pikiran saudara-saudaranya itu memikirkan Yusuf menjadi seorang petinggi yang tinggi di Mesir pada waktu itu. Seorang pejabat yang luar biasa, yang dipercayakan oleh pemerintah, oleh kerajaan Mesir pada waktu itu, di bawah Firaun. Tidak akan mungkin. Dengan pakaian orang Mesir pada waktu itu, bangsawan Mesir pada waktu itu, tentu saudara-saudaranya tidak akan mengenali Yusuf. Tetapi Yusuf mengatakan, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Datang dekat-dekat. Datang dekat-dekat. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, sekalipun pahit hidup Yusuf, namun ketika dia mengerti rencana Allah yang begitu luar biasa, Yusuf menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara umatnya. Krisis itu bukan hanya krisis secara global, tetapi ketika kita mengerti rencana Allah, krisis pribadi pun dalam hidup kita, gejolak batin pun, tanda tanya besar dalam hidup kita ketika kita menghadapi krisis, masa-masa kesusahan, semuanya itu akan dapat diterangi hanya dengan mengakui providensia Allah. Mengakui bagaimana Allah memelihara umatnya, bagaimana Allah memelihara hidupku. Saudara, hari ini engkau sebagai seorang pribadi, seperti Yusuf, saya juga percaya di balik krisis apapun yang kita alami, saya percaya justru kita akan dipakai oleh Tuhan. Waktu kita mengalami krisis dalam hidup ini, ketika kita membuka pikiran kita, melihat bagaimana campur tangan Tuhan, kita akan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah mungkin yang kelihatannya tanpa harapan. Karena kita percaya providensia Allah. Apakah Anda percaya campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu? Kalau Anda percaya boleh katakan amin, saya percaya. Sekalipun mungkin hari ini engkau menghadapi krisis, engkau belum melihat jalan keluar. Masih gelap seakan-akan saudaraku. Tapi hari ini maukah engkau percayakan hidupmu di dalam providensia Allah? Bukan hanya untuk hidupmu, tetapi juga untuk keluargamu, untuk bangsa kita. Karena providensia Allah, pemeliharaan Allah, bukan hanya berlaku untuk pribadi ke pribadi, tetapi juga berlaku secara global. Sehingga bukan hanya saya, tetapi juga orang-orang di sekitar saya, bangsaku, boleh diselamatkan oleh Tuhan. Itulah yang dialami oleh Yusuf sebagai seorang pribadi. Anak yang dijual,
anak yang terhilang, anak yang mungkin dianggap sudah mati, anak yang mengalami berbagai macam cobaan, anak yang dijual yang juga masuk ke dalam penjara karena difitnah. Tetapi Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar. Rencana Tuhan. Yusuf masuk ke dalam rencana Tuhan. Yusuf mengerti rencana Tuhan. Sehingga Yusuf tidak mengasihani diri sendiri. Yusuf tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Justru dia mengerti rencana Tuhan yang indah. Justru kejahatan mereka semua itu Tuhan pakai untuk mengangkat dia. Tetapi bukan hanya bicara tentang pribadi Yusuf, tetapi juga bicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa itu. Itu yang pertama. Krisis dan Allah yang memelihara umatnya. Tuhan memakai pribadi Yusuf untuk menjalankan rencananya. Untuk menjalankan bagaimana Allah memelihara umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, krisis dan Allah memelihara umatnya. Bagaimana Allah memelihara umatnya di tengah-tengah krisis. Juga kita bisa melihat bagaimana Allah melakukan perkara yang ajaib dengan memakai bangsa Mesir. Tadi Tuhan memakai Yusuf sebagai seorang pribadi. Yang kedua, Tuhan juga dapat memelihara umatnya dengan memakai bangsa Mesir. Saudara, bangsa Mesir pada waktu itu adalah bangsa yang sangat besar. Bangsa yang sangat kuat. Tidak secara kebetulan Yusuf hadir di situ sekalipun sebagai seorang budak. Tetapi karunia yang diterimanya sebagai seorang penafsir mimpi, yang dia kemudian bertemu di dalam penjara, dan singkat cerita Anda tahu bagaimana kemudian dia bertemu dengan Firaun untuk menafsirkan mimpi Firaun. Ini semua membawa Yusuf. Tetapi saudara, di balik itu Allah memakai bangsa Mesir untuk mempersiapkan bangsa Israel. Saudara, bagaimana kemudian Yusuf mendapat belas kasihan? Bagaimana kemudian Yusuf kemudian dipercayakan satu jabatan yang besar di bawah Firaun? Adalah satu karya tangan Tuhan yang menjamah hati Firaun terlebih dahulu. Allah menyertai Yusuf, membuat hasil kerjanya berhasil. Itu semua adalah karya Tuhan. Dan karya Tuhan juga memakai bangsa Mesir untuk kemudian bangsa Mesir ini dipakai oleh Tuhan. Dan daerah Goshen, daerah padang rumput, itu adalah satu tempat di mana Tuhan juga persiapkan untuk memelihara bangsa itu. Saudara, bukan hal yang gampang untuk menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang berprestasi di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara ikuti peristiwa apa yang terjadi dengan Yusuf dan keluarganya, dan bagaimana kemudian ketika dalam pasal 47, Yakub bertemu dengan Firaun dan meminta tanah Goshen untuk menjadi tempat di mana mereka bisa kemudian mengembalakan kambing, domba, lembu, sapinya, dan segala miliknya. Saudara, ada satu penjelasan yang menarik ya, tentang bagaimana sebenarnya bahwasanya ada hal yang berbeda secara tradisi, kebudayaan, tetapi juga ada satu hal yang berbeda di situ tentang bagaimana orang-orang Mesir memang melihat khususnya tentang mereka yang mengembalakan kambing, domba, ternak ini. Ada satu hal di mana mereka kemudian melihat orang-orang yang menggembalakan kambing, lembu ini, ada satu hal yang memang tentu mereka tidak mau dekat dengan mereka. Jadi memang saudara, kalau kita lihat ya peristiwa ini jelas sekali mau menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan memakai bangsa Mesir. Tuhan memakai Firaun. Saudara, siapakah sebenarnya Yusuf dan keluarganya? Kalau bukan Tuhan yang memakai bangsa Mesir untuk memelihara umat itu, maka akan sangat sulit bagi mereka. Jadi saudara, kita melihat pemeliharaan Allah juga. Tuhan dapat memakai bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, saudaraku. Saudaraku, providensia Allah itu sangat luar biasa. Kita jangan pernah mempersempit, memperkecil, atau memikirkan cara kita yang sempit tentang bagaimana cara Allah untuk memelihara umatnya. Allah punya banyak cara dan Allah tidak pernah kehabisan cara untuk memelihara umatnya. Sekalipun mungkin saat itu pasti umatnya mengalami satu krisis, satu tantangan, satu hal yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkannya. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah membiarkan
bangsa ini. Pemeliharaan Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib. Saudara, saya pernah teringat ada satu waktu, saudara, di sebuah lembaga, ya, di sebuah tempat pembentukan di mana hamba-hamba Tuhan dibentuk. Saya teringat sekali, saudara. Pernah suatu hari ada seorang yang bercerita tentang bagaimana Tuhan memelihara mereka dan juga seisi orang yang ada di dalam lembaga pembentukan tersebut. Satu lembaga, institusi pembentukan hamba-hamba Tuhan. Pada waktu itu, saudara, terjadi sebuah kesulitan yang mereka harus hadapi secara finansial. Sponsor yang kemudian seharusnya mencukupkan kebutuhan mereka. Tetapi kemudian sponsor ini harus mengalami kebangkrutan secara bisnis. Dan hari itu mereka berjalan sendiri. Mereka tidak punya, tinggal kemudian ditanya apa saja yang tersedia di dalam tempat lumbung makanan kita. Hanya tinggal sedikit saja. Tetapi saudara, ketika kemudian bagaimana lumbung yang cuma terisi beras yang mungkin cuma tinggal beberapa orang, tinggal cukup untuk beberapa orang saja. Ya, lauk pauk yang mungkin tinggal cukup hanya beberapa orang saja dan beberapa hari saja. Tetapi saudara, mereka bangun, mereka punya iman, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, hal ajaib yang terjadi. Tahu apa saudara hal yang ajaib terjadi untuk apa? Yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ketika mereka ambil makan, entah bagaimana saudaraku. Seakan-akan tempat persediaan beras itu, tempat penyimpanan makanan itu, seakan-akan ketika mereka ambil masak, yang seharusnya hanya cukup untuk 2 hari. Tetapi waktu itu, dalam waktu Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, seakan-akan beras itu tidak habis, saudara. Lauk itu tidak habis. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara, ini satu kisah yang benar-benar terjadi, saudara. Bagaimana mungkin beras itu tidak habis? Seharusnya setelah 2 hari beras itu akan habis. Tetapi dalam waktu seminggu itu sampai kemudian ada donatur sponsor datang mencukupkan mereka. Saat itulah baru kemudian beras di dalam lumbung itu habis. Persediaan makanan itu habis. Saudara, mungkin saudara berpikir itu kebetulan, mungkin sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi dari peristiwa ini, saudara, itu adalah satu peristiwa yang sangat mungkin kalau Tuhan bekerja. Karena waktu kita memahami tentang bagaimana di tengah-tengah krisis Allah memelihara umatnya, selalu Allah menunjukkan caranya yang ajaib. Tidak dimengerti. Sulit kadang-kadang kita untuk dapat menyelami pekerjaan cara Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya. 3, saudaraku, ketika kita bicara tentang krisis dan Allah yang memelihara umatnya. Maka yang ketiga, ketika kita bicara tentang krisis Allah yang memelihara umatnya, kita perlu mengerti bagian ini tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan ini bersifat secara komprehensif. Dan providensia Allah dalam bagian ini ditujukan melalui keturunan Israel. Melalui keturunan Israel. Ada tujuan mesianik, ada tujuan kelahiran Kristus. Ketika keturunan Israel dipelihara, di situ ada Yehuda. Melalui Yehuda ini, saudara, kalau saudara melihat sekarang, pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya saat itu untuk bangsa itu dalam arti eksklusif, tetapi juga pemeliharaan Tuhan ini bersifat punya tujuan mesianik. Ada tujuan Yesus Kristus di situ, saudaraku. Bukan hanya sekedar menyelamatkan bangsa itu dari bahaya kelaparan pada waktu itu, tidak, saudara. Tetapi dalam rencana Allah, dalam God's plan, Tuhan sedang merancang bangsa itu. Melalui penyelamatan bangsa itu, kita semua sekarang ini bisa diselamatkan melalui Yesus Kristus. Ada grand design yang amat sangat besar. Bukan saja untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini, saudaraku. Melalui keturunan Israel, garis keturunan mesianik ini, keturunan Yehuda ini, Yesus Kristus lahir menjadi juru selamat untuk bangsa-bangsa. Saudara, ini luar biasa sekali providensia Allah. Saudara, ini satu karya yang sangat
dahsyat sekali providensial Allah. Pemeliharaan Tuhan memelihara umatnya, menyelamatkan umatnya. Begitu luar biasa. Saudara, hari ini kita yang menerima kerajaan Yesus dalam hidup kita. Kita jangan pernah melupakan bagaimana di dalam bagian-bagian kitab suci, mulai dari perjanjian keselamatan yang tertua dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut dengan proto-evangelium. Perjanjian keselamatan Injil yang paling tua itu. Kemudian dilanjutkan dalam peristiwa penyelamatan bangsa Israel dan seterusnya sampai kemudian kita tahu melalui Yesus ada keselamatan. Saudara, di balik krisis Allah memunculkan, memelihara umatnya untuk memberikan pemulihan, jalan keluar, keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah satu bentuk tujuan Kristosentris, berpusatkan kepada Kristus. Di dalamnya ada Messianic Kingdom, ada kerajaan Mesias yang dinyatakan. Ada satu hal yang luar biasa dari rencana Allah. Rencana Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa itu. Dan hari ini saudara, ketika kita mengerti, mengenal, mengalami apa yang terjadi dalam hidup kita, saya mengajak kita untuk kembali merenungkan apa di balik setiap krisis yang kita alami. Adakah kita melihat Tuhan sedang bekerja untuk membangun kerajaannya, sehingga nama Kristus itu dimuliakan di tengah-tengah hidup kita? Saudara, hari ini ada begitu banyak orang frustasi. Bagaimana saya dan Anda yang di dalam hidup kita, hidup tinggal nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Yesus Kristus juga bisa kita sampaikan di tengah-tengah krisis hari ini, saudara. Hari ini, pemberitaan tentang kerajaan Yesus Kristus, tentang kerajaan penyelamatan itu, tentang bagaimana pemeliharaan Allah itu di dalam Yesus Kristus, kita bisa beritakan melalui media online banyak sekali, saudara. Tetapi paling penting, adakah kita benar-benar sebagai seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa menyampaikan bagaimana Allah memelihara umatnya. Saudara, hari ini kita diperhadapkan, gereja Tuhan diperhadapkan, dipertemukan dengan dunia luar. Hari ini gereja Tuhan harus menjawab kebutuhan ini. Saya mendorong kita semua untuk kita bisa memenuhi setiap rencana Allah yang mau Tuhan nyatakan melalui pribadi, melalui keluargamu, melalui bangsa ini, untuk bangsa-bangsa. Saudara, mari kita pahami rencana Allah. Bukan hanya kita melihat kecil dari diri kita sendiri, tetapi bagaimana pemeliharaan Tuhan itu kita terima di dalam karya kerajaan Allah yang sekarang dinyatakan melalui Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Saudara, marilah kita berdoa, kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Kita minta kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan menolong kita. Kita belajar dari Yusuf untuk kemudian Tuhan bisa pakai pribadi kita. Kita juga belajar dari setiap kejadian, tiap krisis, bahwasanya Tuhan juga bisa pakai orang-orang bangsa yang tidak mengenal. Kita juga mau belajar melalui krisis bagaimana pemeliharaan Tuhan itu bersifat luar biasa. Bagaimana Kristus lahir untuk kemudian menjadi cara Tuhan, bukan saja untuk menyelamatkan Israel dan keturunannya, tetapi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia ini. Amin, saudara. Ngajak kita untuk berdoa untuk bangsa Indonesia, saudara. Hari ini mungkin kau mengalami krisis. Hari ini mungkin bangsa kita mengalami krisis. Bangsa-bangsa di dunia ini mengalami krisis. Marilah kita ambil waktu untuk berdoa. Untuk sungguh-sungguh kita berdoa. Memberkati bangsa Indonesia. Memberkati bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sehingga mereka juga boleh mengalami Kristus. Yang adalah Raja itu. Mengalami pemulihan. Mengalami Allah memelihara mereka di tengah-tengah krisis. Marilah kita berdoa. Memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu kami berdoa bersatu hati Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh belajar dari peristiwa yang terjadi dengan Yusuf dan Israel. Dari mereka Tuhan, Engkau menyatakan garis mesianik yang begitu luar biasa. Engkau mau menyatakan keselamatan bukan hanya untuk mereka. Pemeliharaan Allah, providensi Allah bukan hanya ditujukan hanya berhenti bagi Israel, bagi Yusuf dan keturunannya,
tetapi juga Engkau mau menyatakan melalui mereka, melalui Israel, keselamatan itu disampaikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka juga adalah bangsa-bangsa yang mengalami kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Dan Engkau menyelamatkan mereka melalui Yesus Kristus. Kerajaannya dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Hal yang sama juga ketika krisis terjadi di tengah-tengah kita pada hari ini. Dalam masa pandemik COVID-19. Kami juga mau mempercayakan Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini. Untuk membawa bangsa-bangsa, untuk melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang mereka temukan melalui pribadi Yesus Kristus. Tolonglah gereja-gereja-Mu Bapa. Tolonglah setiap pribadi yang di dalamnya mengalir nilai-nilai kerajaan sorga itu. Untuk kami bisa tetap terus menyampaikan bagaimana keselamatan dinyatakan kepada bangsa-bangsa melalui Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba juga mau berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami krisis. Hari ini juga keselamatan, pemeliharaan, providensia Allah juga terjadi untuk setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok,
dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.